Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya terima kasih Bapak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya kinerja dan aktivitasnya Bapak. Kebetulan saya di program Guru Penggerak ini ada tugas terkait materinya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah mungkin tidak lama Bapak, ya kurang lebih ya istilahnya 15 menit atau 10 menit. Untuk itu pengen berbincang-bincang dengan Bapak, sharing-sharing itulah Pak, selaku pimpinan di sekolah ini Bapak. Dan saya berharap itu Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya, bagaimana menyikapi atau mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang dilematis. Kira-kira Bapak sudah berapa lama istilahnya menjabat sebagai pimpinan di sekolah, khususnya di sekolah Jenderal Filling itu Bapak? Saya di Sendung mulai Agustus 2017 sampai sekarang, jadi kurang lebih 7 tahun. 7 tahunan di Bapak. Ya. Alhamdulillah sudah cukup lama ya Bapak. Dan menurut saya dirasa Bapak sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit gitu Pak. Mungkin ya Bapak, keputusan yang sulit itu dipikirkan ketika suasana yang dilematis. Bagaimana Bapak nantinya memberi keputusan yang terbaik tentunya di SDN Negeri ini. Begini Bapak, bahwa dilema etika adalah munculnya sebuah masalah yang menimbulkan kondisi menyulitkan karena dihadapkan dua atau lebih pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Kemudian bujukan moral itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat sebuah keputusan di antara beberapa alternatif, dan salah satunya adalah iming-iming atau bujukan gitu loh Pak. Begini Pak, untuk pertanyaan yang pertama gini Pak, tugas pertama itu selama ini loh Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Ya, untuk di Sendung kami mengidentifikasi kasus-kasus yang pertama itu dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi dengan Dewan Guru. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus moral, itu kan melibatkan antara benar dan salah. Tentunya ketika meliputi benar dan salah, kita akan memilih yang benar. Intinya seperti itu. Ketika terkait dengan etika, kita mendahulukan etika yang baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu loh Pak. Oke. Ketika ada dua kasus yang dua-duanya sama-sama benar, kami di Sendung mengambil atau memutuskan dengan cara memilih, ya, memilih kasus yang dampak baiknya lebih besar, ya, kemudian efeknya lebih kecil daripada yang dampaknya besar dan yang dampaknya besar dan manfaatnya kecil. Jadi intinya memakai yang mencari manfaatnya besar, tapi dampaknya kecil. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur Bapak, seperti apa yang kira-kira Bapak lakukan selama ini gitu loh, langkah-langkahnya atau prosedur yang kira-kira Bapak lakukan selama ini? Ya, memang dalam langkah-langkah ngambil keputusan itu tidak 100% diterima oleh semua guru. Ada ya memang di antara 12 guru mungkin ada 1 atau 2 yang tidak setuju. Untuk itu kita memberikan pengafian kepada guru yang kurang setuju atau tidak setuju. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika gitu. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mempertimbangkan berbagai faktor, yang dari tentunya itu meliputi musyawarah dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Oh, oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu loh Bapak? Ya, jadi tantangannya adalah memberikan pengertian kepada sebagian yang tidak sejalan atau tidak setuju dengan yang kita putuskan. Anjir. Ya, intinya seperti itu. Karena itu ketika mengambil keputusan mungkin ada yang tidak menerima sepenuhnya dengan apa yang kita putuskan bersama. Istilahnya harus apa ya Pak? Kita harus kebersamaan, baik yang diputuskan atau yang enggak, kita harus mengambil sepenuhnya untuk kebersamaan gitu ya Pak. Kemudian gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentunya yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu loh Pak? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa yang seperti Bapak jalankan gitu loh Pak? Jadi untuk jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu tidak ada. Ya, tidak terjadwal. Tapi untuk dilema itu segera selesaikan pada waktu yang tepat. Adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu loh Pak? Ada sekali ya. Yaitu guru, penjaga, pengawas dan sebagainya, intinya warga sekolah. Berarti itu yang menentukan dalam melibatkan keputusan. Berarti melibatkan semua warga sekolah dan untuk mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Kemudian ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik di pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika gitu loh Pak? Dalam keputusan ini yang pengalaman yang saya petik, jadi kita selaku leader atau pimpinan itu tidak mudah untuk mengambil keputusan. Keputusan itu harus dipertimbangkan secara baik-baik melalui jalan musyawarah. Insya Allah sesulit apapun kasus-kasus atau dilema itu dapat diselesaikan. Sebelumnya saya terima kasih Bapak atas waktunya, dan mohon maaf, dan sangat menginspirasi sekali Bapak buat saya, dan pengalaman baru buat saya untuk nantinya bisa diterapkan pada di sekolah ini. Apa yang nanti pengalaman saya semoga menjadi sebuah wawasan yang terbaik gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.